Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pelatihan usaha kuliner makanan khas Sulawesi Selatan. Menjalankan usaha kuliner bukanlah hal yang mudah. Perlu dibutuhkan keterampilan, skill, teknik-teknik, atau kemampuan sehingga kita bisa menjalankan bisnis kuliner dengan lancar. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kita ingin bisnis kuliner tapi kita cuma punya modal? Kita tuh nggak punya skill atau kemampuan dalam kuliner. Jawabannya boleh, tapi dengan ini itu mempunyai atau membutuhkan biaya yang lebih. Nah, nanti dalam pelatihan ini nantinya kita akan diajarkan cara-cara. Nanti kita diajarkan ahli dalam bidang kuliner, kemudian kita diarahkan untuk membuka usaha kuliner. Nah, keuntungannya apa sih kalau kita punya skill kuliner atau skill kemampuan memasak dahulu sebelum kita membuka usaha kuliner? Keuntungannya banyak, teman-teman. Di antaranya yaitu yang pertama, dengan kita ahli atau expert dalam memasak atau mempunyai skill untuk memasak, maka itu akan semakin mudah untuk mempromosikan bisnis kita atau usaha kuliner kita. Karena orang tuh tahu kalau kita punya skill. Contohnya kayak gini, di satu tempat ada dua warung, yang dimana warung A dan warung B. Yang dimana warung A ini yang punyanya itu chef terkenal, chef yang punyai skill memasak. Nah, berbeda dengan warung yang ke B ini, warung kedua ini, yang dimana warung B ini yang punyanya itu orang yang sama sekali tidak mengerti tentang kuliner. Nah, dari sini kita bisa ketahui orang-orang pilih yang mana. Jelas orang memilih warung yang A, karena jelas yang punya orang yang punya warung A itu adalah orang yang mempunyai skill dalam memasak, sehingga makanannya bisa terjamin. Kemudian keuntungan yang kedua, apabila kita mempunyai skill atau kemampuan dalam bidang kuliner sebelum kita membuka usaha kuliner, yaitu kita akan bisa menghemat anggaran atau biaya dengan jumlah yang banyak. Contohnya kayak gini, teman-teman. Di suatu restoran kita ingin membuat menu-menu favorit. Apabila kita ingin membuat menu-menu favorit, pastinya kita akan menyewa chef ahli. Tapi dengan kita punya keahlian atau skill dalam memasak atau dalam bidang kuliner, maka hal itu tidak perlu kita lakukan. Dengan menyewa chef ahli tidak perlu kita lakukan, karena kita sendiri bisa melakukannya. Bahkan apabila kita sendiri yang melakukannya, kita akan bisa lebih luas, karena kita bisa terjun langsung ke lapangan, kita bisa terjun langsung ke restoran kita, sehingga kita bisa mengetahui yang mana saja kekurangan-kekurangan yang ada pada restoran kita, sehingga itu bisa menjadi perbaikan untuk kita dan menjadi kenyamanan untuk konsumen-konsumen atau pelanggan-pelanggan yang datang ke restoran kita. Nah, teman-teman, menghemat anggaran ini dan jumlah yang banyak itu bukan berarti kita pelit, tetapi dalam menghemat anggaran ini artinya anggaran tersebut bisa kita alihkan ke bidang yang lain. Contohnya kita alihkan ke makanan dengan meningkatkan kualitas makanan. Contohnya kayak bahan-bahannya kita ambil yang premium, maka itu akan menjadi baik dan menjadi kenyamanan untuk para konsumen. Kemudian dengan menghemat ini kita akan bisa sering-sering melakukan sedekah. Teman-teman, kita tidak boleh melupakan sedekah, karena Allah memerintahkan kita sedekah. Karena semakin kita rajin bersedekah, maka Allah akan semakin menambahkan rezeki kita. Kemudian teman-teman, yaitu keuntungan yang ketiga, apabila kita mempunyai skill atau kemampuan di bidang kuliner sebelum kita membuka usaha kuliner, yaitu kita akan bekerja dengan ikhlas dan bekerja dengan sepenuh hati. Karena kita bekerja sesuai dengan passion kita. Kita bekerja sesuai dengan apa yang kita cintai. Kita bekerja dengan sesuai apa yang kita sukai. Dan tak lupa kita bekerja sesuai dengan skill atau kemampuan yang kita miliki. Nah, kemudian berikutnya yaitu dalam kegiatan atau pelatihan ini, para peserta nantinya akan diajarkan cara-cara atau teknik-teknik gimana sih mengolah bisnis kuliner dengan baik dan benar. Karena bisnis kuliner adalah bisnis yang paling diminati orang banyak saat ini. Mengapa demikian? Karena orang tuh butuh makan untuk melanjutkan hidup. Sehingga peluang untuk membuka bisnis kuliner, peluangnya sangat besar untuk menjadi wirausaha yang baik. Sehingga dalam membuka bisnis kuliner,
itu bukan hanya sekedar dibutuhkan cuman modal, tapi juga dibutuhkan skill, teknik-teknik untuk menjalankan usaha kuliner untuk berjalan dengan baik dan benar. Nah, nanti dalam kegiatan atau penelitian ini, para peserta nanti banyak diajarkan tentang cara-cara atau teknik-teknik melakukan bisnis kuliner dengan baik dan benar. Salah satunya contohnya diantaranya seperti para peserta nantinya diajarkan cara menentukan target konsumen yang spesifik. Contohnya gini, jika kita menargetkan untuk kelas menengah, maka kita jangan mematok harga yang mahal, karena para konsumen akan berpikir 2 kali untuk mencoba makanan kita. Contoh yang lainnya kayak gini, para peserta diajarkan untuk menentukan jenis makanan apa saja yang bagus untuk dijual, yang unik dan jarang dijual. Contoh lainnya juga kayak gini, para peserta nantinya diajar untuk melakukan usaha mencari lokasi yang strategis dan ramai dilewati orang banyak. Kemudian contoh yang lain kayak gini, melakukan efisiensi harga agar bisa lebih murah daripada pesaing-pesaing yang lainnya. Nah, masih banyak contoh-contoh atau strategi-strategi atau kemampuan-kemampuan yang lain yang nantinya akan diajarkan oleh para tentor atau guru-guru profesional nantinya pada kegiatan ini. Kemudian berikutnya, dari pelatihan ini nantinya peserta akan mendapatkan pelatihan khusus tentang makanan khas Sulawesi Selatan, dengan tujuan para peserta tidak serta-merta melupakan makanan khas daerah, dan sebagai bentuk pembekalan agar sekiranya peserta bisa membuat makanan khas ini di luar sana agar tidak punah di masa yang akan datang, sehingga anak cucu kita bisa mengetahui makanan khas daerah ini. Dan makanan khas juga ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk membuka bisnis, bahkan menjadi bisnis kuliner yang sangat menggiurkan, karena di masa sekarang ini banyak makanan cepat saji yang dijual, sehingga makanan-makanan khas daerah begitu cepat dilupakan. Dan dari hal ini banyak orang-orang yang merindukan makanan khas daerah, sehingga dengan membuka usaha ini bisa juga menjadi usaha kuliner yang sangat menjanjikan. Kemudian yang berikutnya, dari pelatihan ini para peserta juga akan diajarkan tentang berbisnis secara sehat dan syar'i, yang bukan semata-mata hanya sekedar bisnis mencari keuntungan, tapi kita diajarkan untuk berusaha atau bisnis yang berjalan sesuai dengan ketentuan syar'i dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, yaitu seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, para as-siddiq atau orang-orang jujur, dan para orang-orang yang mati syahid.